Selamat hari Minggu Madihita. Selamat hari Minggu. Hamua kadongan adorak sota puka par mingguota tapahibul marohata lo marsomba tutuhata jolo martangiang mahita di bagasan rohata be. Amen. Marede mahita sian bukuende nomor 112 ayat sada dohot ayat 2. Jongjong mahita. Haleluya di Yesus talehon hasangaponi nang pepuji-pujian nilehon nomudernai mauri tasasudi parade hati goran dengan parsaurata tutuhata padiana songobdo tuhuriana. Marhite-hite goarni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Parangehno hamuma na tama di Tuhani, marguru tu sadok lomo ni rohana, mar parbuehon parbue marhite-hite saluhut ulau na denggan. Oloi hamuma Jahoba, marhite-hite las ni roha, robe mahamu tujolona marhite-hite olop-olop. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala para si roha. Upaserep hami rohanami di jolom. Jala hupangido hami tuho. Sailehon asini roham manggohi rohanami. Jala sondangi rohanami marhite-hite tondim. Asalam hutinggal hon hami nasa dosa nami. Jala hutangi hon hami hatam nabadiai. Saipayan mahatam di bagasan rohanami. Asamar parbue na denggan hami. Hupangido hami saluhut nai. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahita. Marede mahita sian bukuende nomor 134 ayat 3. Amin.
Tabegema patik ni debata di hari mingguon, ima sian pesalmen 26 ayat 3 onma didok disi. Ai sai solpado di mataku dengan basam, jalamar parange au di bagasan hasit tongami. Ima sahatna, atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata lau mangulahon na hombartu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugoi mahami, mangulahon na hombartu patik mi. Amen. Marede mahita sian buku ende nomor 172 ayat 1 dohot ayat 2. O Jesus panondang di Portibion, mulani natorang tangi hatakon, saya si rohamu ibadah Jongjong mahita. Sesama dosaku oleh Tuhan alani mudarmu nani lehoni asal marahaku salelengai ingat dihasit bodoh mudarmi. Tatopoti madosat tatu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, napungudo hami di jolom martangiang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham na godangido, say asi maroham mida sadok bangso nami, sesa madosa nami saluhutna, say sungguli maroha nami asamuba roha dohot pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si panguluhami. Amen. Tabegema baga-baga ni debata taringot tuhasesa ni dosata. Songonondo hatani Tuhan Jehova, nunga pola hupasisi aka pangalaw sim songon ombun, jala songon ombun manorop akka dosam, say mulak maho tuau ay audo si paluaho. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amen. Marede mahita sian buku ende nomor 385 ayat 2. Sai beke olong polong ni nang rotu Jesusi manuasian dosa do nang satu Yesus roh atong satung tarambat ko marlo jong matu Yesus roh sai golong pakokok nai marua hodisi sonang ni rohai sonang ni rohai sonang ni rohai dilehon Yesus
Tajahama hatani debata epistel di hari mingguon, ima sian Johannes onom, ayat 50 sada sahat ro di ayat 50 walu, tajahama marsikat sorin. Au do roti na mangolu na tuat sian banua ginjangi. Manang ise na mangat ton rotion, ido mangolu saleling-leleng na. Ya roti silehonoki bain hangoluan ni portibion, ima dagiku. Dungi marsual maaka jahuli sama nasida ninama, behama bahenon ni halakon mangalehon daging nai pananota. Jadi didok Yesus matu nasida, natutu si tutudo hatakon natuhamu, tung na so dapot hamu hangoluani, molo so dipangan hamu daging ni anak ni jolmai, jala so diinum hamu mudarna. Dapotan hangoluan saleling-lelengan doganu namangaton dagiku, jala manginum mudarku, jala paheoku doibana di hari pertubi. Ai si panganon natutudo dagiku, jala si inumon natutudo mudarhu. Manangise namangaton dagiku, jala manginum mudarku, idomanya di bagasan au, jala au di bagasan ibana. Songon parsuru ni ama si parngolui diau, gabe mangolu au marhite-hite amai, songon ni mamangolu marhite-hite au, namangaton au. Ondo roti na tuat sian banua gijang, alai datung songon nadia kaopui, ay mangan nasida tonggo mate, mangulu saliling-liling nado namangaton rotio. Ima sahatna, martua maakan atu mangihon hatani debata jala na upeopsa. Amen. Marede mahita sian bukuende nomor 205 ayat 2 dohot tulu. Jongjong mahita. Isa kapirohanami naing maluasi tutu sian pardosa nami asasai tokong urju sayuru pirohanami sasai asi tutu. Atong tahatidakon maha porsiaw tay, songon na hinatidakon ni donganta saha porsiaw di sadok portibion, rap mandok mahita. Au porsiaw di debata jagoba, ido ama parbuku na sohatudusan, na tumupalangit dohotano. Au porsiaw di Jesus Kristus, anak ni debata jagoba na sasadai, iman na tinubuhon isi Maria, nagabi-gabian sianton di parbadia, andorang suhabubuhan, ido tuhata, na tumaon na bernit, di pangumuman ni Silatus, na matetarpajal do ibana di haw na pinarsilang, na tuat tubano turulong di tanang, na mulak mangulong di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lao hundul tu siamon ni debata jawa, amanai pargogo na suhasudosani, disimay bana panangulang sogo tu tanaon, manguhumi halak na mangulu dogot na mate. Au porsea diton di parbadia, jaladong sadaguria na badia, uria hatopan halak Kristen akan na badia, doho ihasesani dosa, doho ihatai na mandok, mulak mangulu dosogot daging ni halak na mate, doho ihanguluan na sarasuda. Amen. Hudul mahita. Tapasaha mapiliata huhut maredde mahita sian bukuende nomor 248 ayat sada dohot ayat 2.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi landasan khotbah untuk minggu ke-12 setelah Trinitatis hari ini, yaitu dari kitab Amsal pasal yang ke-9, Amsal 9 ayat 1 hingga ayat 6. Saya bacakan untuk kita. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ke-7 tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tidak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasti kita masih ingat cerita jadul tentang kancil. Binatang kecil dan tak berdaya itu tetapi bisa mengalahkan binatang besar dan buas, bukan? Si kancil itu menang karena dia cerdik. Si kancil yang tak berdaya, yang kecil itu bisa mengalahkan si kuat dan yang besar karena dia memiliki kecerdasan dan kecerdikan. Saudaraku, topik minggu ini menyerukan agar kita membuang kebodohan dan mengikuti jalan pengertian. Dan buku Amsal ini mengatakan, carilah hikmat. Karena hikmat itu lebih berharga dari apapun. Dan dari harta sebanyak apapun. Itulah yang dimaksud dengan ayat 1. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ke-7 tiangnya. Maksudnya hikmat itulah harta yang sangat berharga dan sangat diperlukan manusia. Sama seperti manusia memerlukan rumah di samping sandang dan pangannya, seperti itulah manusia membutuhkan hikmat. Ini saya baca sebuah legenda dari Cina. Katanya ada seorang suhu, dia punya sumpit, chopstick ya. Tetapi bukan sembarang sumpit. Sumpitnya sumpit ajaib. Karena bila sumpit itu menyentuh apapun, pasti akan berubah menjadi emas. Dan suatu kali entah karena apa, si suhu ini bertemu dengan seorang bapak yang baik dan sederhana. Dan dia ingin memberi hadiah kepada bapak itu. Si suhu itu berkata, mintalah apa saja. Dengan sumpit ini saya akan membuatnya menjadi emas untuk kamu, kata si suhu itu. Tetapi si bapak itu tidak mau. Dia bilang, saya tidak menginginkan apa-apa dari kamu, kecuali sumpitmu itu. Dia meminta sumpitnya. Dia meminta sumbernya, bukan meminta hasilnya. Sama seperti Salomo. Salomo tidak meminta kekayaan, tetapi dia meminta hikmat. Karena hikmat itulah sumber segala kekayaan. Dan hikmat itulah harta yang paling berharga. Saudara-saudaraku, itulah yang menjadi renungan bagi kita sekarang, terutama kita para orang tua. Nampaknya sekarang ini ada kecenderungan orang tua ingin mewariskan harta sebanyak-banyaknya untuk anak-anaknya. Dan untuk itu mereka mau melakukan apa saja pun. Padahal saudaraku, bukankah sering justru harta yang berlimpah itu menjadi ancaman bagi anak-anak kita. Membuat mereka berebutan, membuat mereka menjadi malas bekerja, membuat mereka menjadi berfoya-foya. Fakta untuk itu sudah jamak, sudah banyak, bukan? Apakah kita tidak lebih baik meneladani Salomo dengan mengimplementasikan ayat hariah, nats khotbah hari ini? Lebih baik mewariskan kepada mereka harta yang paling berharga, yaitu hikmat
yaitu kecerdasan dari Allah. Karena itu pasti membuat masa depan mereka lebih cerah, bukan? Memiliki harta tanpa kecerdasan akan membuat pemiliknya menjadi budak hartanya, atau mereka tidak akan pasti mereka tidak akan berbahagia. Tetapi memiliki kecerdasan dari Tuhan tanpa harta pun akan membuat pemiliknya itu menjadi bahagia. Karena itulah, karena kita masih dalam suasana perayaan hari ulang tahun proklamasi Republik Indonesia yang ke-79, di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dikatakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Cerdas di sana artinya sempurna perkembangan akal budinya untuk dapat berpikir, untuk dapat mengerti. Itu berarti bahwa bangsa dan negara ini bertugas mengusahakan kecerdasan, perkembangan akal budi masyarakat melalui pendidikan, melalui pengajaran, melalui pelatihan. Dan itulah sebenarnya, saudaraku, filosofi dari orang kita Batak. Ada nyanyian yang terkenal, hugogo pe macari arian nang bodari lau pasikola honggel leki ai ikon marsikola do satibo tibona olak ni natolap guguki. Hanya pertanyaannya sekarang, apakah filosofi ini masih dilakukan orang Batak sekarang? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, buku Amsal dan kitab 1 Raja 3 ayat 9 mengatakan bahwa hikmat itu memberi kita akal budi, sehingga kita mampu mengetahui, kita mampu memahami, kita mampu menimbang, dan kita mampu memutuskan mana yang baik, mana yang tidak baik, sehingga kita bisa mewujudkan keadilan, kita bisa mewujudkan kebenaran. Dan kita tahu semakin maju zaman ini, semakin tinggi kemampuan manusia, justru semakin sulit membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Perbedaan yang jahat dan yang benar itu di zaman itu sudah hanya setipis rambut saja. Hanya seperti perbedaan dari God dengan dog, Tuhan dengan hantu. Karena itulah kita semakin membutuhkan hikmat. Saudaraku, orang yang memiliki hikmat adalah orang yang luar biasa. Kita baca di Amsal 24 ayat 3 sampai 5. Dikatakan, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar, maksudnya kamar-kamar rumah tadi, diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa dari orang yang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Dan di Amsal 16 ayat 16 disebutkan, hikmat itu lebih berharga dari emas dan dari perak. Di Pengkhotbah 7 ayat 17 malah dikatakan hikmat itu memelihara hidup pemiliknya. Siapa yang memiliki hikmat pasti selamat. Itu terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Karena itulah orang Batak juga mengatakan halak napistar do opunigogo naso taralo. Orang cerdas itulah orang yang paling kuat, yang tidak terkalahkan. Dan orang Batak juga mengatakan ijuk di para-para, hotang di parlabian, nabisu napunahata, naoto tupanggadisan. Apalagi dengan sekarang, dengan kemajuan teknologi sekarang. Hanya dengan sebuah chip software atau perangkat lunak dari komputer yang sangat kecil sekali. Tetapi itu bisa melawan sejuta orang. Satu komputer bisa melawan sejuta orang. Itulah keuntungan kita memiliki kecerdasan, memiliki hikmat. Dan berikutnya saudaraku, ilmu dan kecerdasan itulah yang bertahan lama. Karena tidak bisa hilang, tidak bisa terbakar, tidak bisa dicuri.
Kita masih ingat 67 atau sekian puluh tahun yang lalu ketika Amerika membumi hanguskan Jepang dengan bom atom di Hiroshima. Semuanya habis. Tetapi coba lihat, hanya dalam tempo 50 tahun saja Jepang begitu cepat berkembang dan sekarang hampir sama, hampir sejajar dengan Amerika yang membom mereka itu. Mengapa bisa? Yaitu karena walau negeri mereka habis dihancurkan dengan bom, tetapi kecerdasan mereka tidak ikut dibom. Dan kecerdasan itulah yang mereka gunakan mengejar ketertinggalan mereka akibat dibom tadi. Dan sekarang saudaraku, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi itu sangat luar biasa. Terutama dengan munculnya robot dan kecerdasan buatan itu, artificial intelligence itu. Sangat-sangat luar biasa perkembangannya. Dan bila kita tidak mengikutinya, kita bisa menjadi amaniogul. Ya, amaniogul itu cerita zaman dahulu. Yang bahasa kerennya sekarang disebut gatek atau gagap teknologi. Memang, saudaraku, masih banyak orang berpikir bahwa kecerdasan itu sama dengan gelar atau ijazah. Lalu karena itulah orang mau membeli ijazah yang aspal, asli tapi palsu. Karena itulah titel juga diperjualbelikan dengan harga yang obral. Dan yang anehnya, orang mau membelinya. Pejabat pun mau membelinya. Padahal saudaraku, kecerdasan bukanlah ijazah. Tetapi kecerdasan itu ada pada kemampuan diri. Dia tidak bisa dibeli, tetapi dipelajari, dilatih. Bukan untuk dipamerkan dengan mempertunjukkan ijazah-ijazah yang banyak dengan segala macam gelarnya. Bukan. Tetapi hikmat kecerdasan itu untuk dipraktekkan. Dan saudaraku, bila kita membaca ayat-ayat berikut, terlihatlah perbedaan yang begitu jauh antara kepintaran dengan kebodohan. Di ayat 3-6 dikatakan bahwa hikmat itu seperti pelayan perempuan yang mengadakan perjamuan, di mana di sana disediakan makanan yang bukan hanya enak, tetapi makanan yang menyehatkan dan berguna. Makanan yang memberi sukacita, terutama makanan itu memberi pengertian, memberi understanding katanya dalam bahasa Inggrisnya. Tetapi sebaliknya, kebodohan katanya di ayat 13-18 itu bagaikan perempuan bebal yang cerewet, yang menyediakan makanan hasil curiannya, ayat 17, sehingga harus dimakan dengan sembunyi-sembunyi. Ya, namanya yang dicuri, bukan? Itu harus dimakan dengan sembunyi-sembunyi, bukan? Dan itu akhirnya akan membawa mereka kepada kematian, ayat 18. Saya rasa saudara-saudaraku, kita dengan mudah bisa mengaplikasikannya, bukan? Orang yang mencuri, yang mengambil hak orang lain, itu adalah orang bodoh. Walau titelnya selangit, walau jabatannya segunung. Tetapi bila dia mencuri, dia adalah orang bodoh. Dia akan memakan hasil curiannya dengan sembunyi-sembunyi, dan akhirnya akan mencoreng nama baiknya, lalu dia mati. Karena itulah sesuai dengan topik minggu ini, kita diajak, jangan mau menjadi orang bodoh, tetapi jadilah orang yang bijaksana dengan cara carilah hikmat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, memang ilmu pengetahuan itu sering bagaikan pisau bermata dua. Katakanlah sekarang, banyak ahli-ahli IT, tetapi keahliannya digunakan untuk membobol ATM, untuk membobol Facebook, atau membobol Twitter. Kita membutuhkan semuanya itu. Tetapi tidak jarang semua kemajuan teknologi itu digunakan untuk menipu orang.
itu sangat bergantung kepada ilmu itu berada di tangan siapa. Bukan ilmunya, bukan ipteknya yang salah, tetapi sangat bergantung dia berada di tangan siapa. Itu ibarat pisau, bukan? Bila pisau itu ada di tangan ibu-ibu di dapur, itu akan digunakannya mengiris bawang, lalu dia membuat masakan yang enak, bukan? Kalau dia di tangan dokter bedah di kamar operasi, akan digunakannya untuk membuang, untuk menyembuhkan penyakit, bukan? Tetapi bila itu di tangan seorang penjahat, itu akan digunakannya membunuh orang lain, sedikitnya mengancam orang lain, bukan? Untuk itulah saudaraku, bagi kita harus jelas ilmu, kepintaran, kecerdasan yang bagaimana yang harus kita miliki. Itulah kata kunci dari kitab Amsal yang kita baca di ayat 10 dari pasal ini, yang mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ilmu akan menjadi hikmat bila didasari oleh takut akan Tuhan. Sekali lagi, ilmu akan menjadi hikmat bila didasari oleh takut akan Tuhan. Dan kita tahu salah satu kunci takut akan Tuhan adalah melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Artinya, semua ilmu pengetahuan yang kita miliki itu, semua kebijaksanaan yang kita miliki, juga teknologi yang kita peroleh, digunakan dalam takut akan Tuhan. Dan digunakan sebagai cara untuk melakukan firman Tuhan. Dan itulah yang dimaksud bila kita simak ucapan Tuhan Yesus di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Yang sebuah perumpamaan tentang orang yang membangun rumahnya. Dan bila kita hubungkan juga dengan Yakobus 1 ayat 27. Dikatakan bahwa orang yang bodoh itulah orang yang hanya mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Tetapi siapakah yang disebut orang yang bijaksana? Siapakah yang disebut orang pintar, orang cerdik itu? Yaitu mereka yang melakukan firman Tuhan. Mengapa bisa orang yang melakukan firman Tuhan menjadi orang yang bijaksana? Mengapa bisa? Karena firman itu adalah Yesus sendiri. Yesus yang adalah Allah yang sudah ada dari mulanya, dari awalnya, yang mencipta segala sesuatunya itu. Firman itulah yang menjadi daging. Dialah logos, dialah hikmat, dialah wisdom dari Tuhan. Karena itu artinya siapa yang melakukan firman Tuhan, mereka sudah menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Sehingga dengan kehadiran Yesus dalam hidupnya, dia memiliki hikmat, yaitu takut akan Tuhan. Itulah yang disebut dengan orang-orang bijak. Saudara-saudaraku, pasti tidak satu orang pun dari antara kita yang mau disebut sebagai orang bodoh, bukan? Kita semua menginginkan supaya kita disebutkan orang-orang bijaksana, orang pintar, orang cerdik, dan orang-orang yang berhikmat. Karena itulah hari ini kita diundang untuk terus mencari hikmat. Seperti gigihnya kita mencari kebutuhan jasmani kita, seperti gigihnya kita cari makan, demikian juga kita harus gigih mencari pengertian, mencari hikmat. Karena dikatakan di ayat 5, hikmat itu terus memanggil kita. Hikmat itu mengatakan, mari makanlah rotiku, carilah aku. Itu hampir sama dengan pepatah yang mengatakan, carilah ilmu hingga ke negeri Cina. Carilah ilmu sampai kemanapun, cari terus. Bahkan pepatah yang lama mengatakan bahwa belajar itu from womb to tomb, bukan? Mulai dari lahir, mulai dari kandungan, sampai kita mati, tidak pernah berhenti. Harus terus belajar, yaitu belajar takut akan Tuhan. Sehingga kita memiliki
hikmat dari Tuhan itu. Saudara-saudaraku, mungkin ini sangat cocok dengan penemuan akhir-akhir ini yang mengatakan bahwa orang yang bijaksana itu harus memiliki sedikitnya 3 kecerdasan, bukan? Yaitu cerdas secara intelektual, cerdas secara akademis yang sering kita sebut dengan IQ. Tetapi itu tidak boleh, tidak cukup. Kecerdasan itu harus dibarengi lagi dengan kecerdasan secara emosional. Itu yang kita sebut dengan EQ, yaitu kemampuan mengenali perasaan kita sendiri, terutama mengenali perasaan orang lain. Kemampuan untuk memotivasi diri kita sendiri, kemampuan untuk mengolah emosi dengan baik pada diri sendiri dan pada orang lain. Eki itu adalah punya perasaan kemanusiaan yang tinggi, punya empati terhadap semua orang. Tetapi yang 2 itu juga tidak cukup. Harus ada yang ketiga dan ini sangat utama. Itu yang kita sebut sebagai kecerdasan secara spiritual, ESKI. Yaitu tahu makna kehidupan, tahu arti nilai-nilai, hidup bermoral, hidup dengan penuh cinta kasih. Ini berhubungan erat sekali dengan hidup takut akan Tuhan, bukan? Karena itu saudara-saudaraku, pasti semuanya kita, pasti orang-orang seperti itu yang berhikmat itu akan disenangi Tuhan. Dan bila sudah disenangi Tuhan, pasti akan disenangi oleh manusia. Dan terutama mereka itu akan hidup dalam kebahagiaan. Karena itu saudaraku, firman Tuhan hari ini mengajak kita, mari buanglah kebodohan. Tetapi gunakanlah semua waktumu, gunakan semua dayamu, gunakan semua danamu untuk mencari hikmat dari Allah. Dan hikmat itulah wariskan kepada anak cucumu. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sungguh mencerahkan bagi kami. Kuatkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami jangan mau menjadi orang bodoh. Tetapi biarlah kami semua menjadi orang-orang yang berhikmat, yang takut akan Tuhan, pelaku-pelaku firman Tuhan yang bukan hanya memiliki kecerdasan otak atau kecerdasan emosional, tetapi kami juga memiliki kecerdasan spiritual. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami sehingga kemarin seluruh bangsa ini bersuka cita merayakan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan yang ke-79. Kami memohon ya Tuhan, berkatilah bangsa ini agar tetap bersatu, menjadi bangsa yang penuh damai, yang adil dan sejahtera. Kami mohon Tuhan, muluskanlah pelaksanaan transisi kepemimpinan bangsa kami. Demikian juga dengan pelaksanaan pilkada serentak di bulan November yang akan datang. Ya Tuhan, berkatilah semua hamba-hamba-Mu, juga semua gerejamu dan semua pemimpin gerejamu di semua aras, sehingga semua pelayanan mereka semakin berkembang dan kerajaan-Mu semakin meluas. Ya Tuhan, berkatilah kami satu persatu di semua bidang kehidupan dan aktivitas kami, sehingga kami bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan. Dan biarlah Tuhan memberi kami kesuksesan dan keberhasilan. Terima kasih Bapa yang Maha Murah, Tuhan andalan dan gunung batu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Tetapi kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin. Hamwa kadongan tapas sahat mapeliata huhut mare de mahita sia bukede nomor 614 ayat 1 dohot ayat 2. Jesus ona pulang johok na dong dia kogo dohot kosa
Tatangnya koma peleata, ali di bata manami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut seleho-leho nadingga dohot na sauli basa na mauli utus. Hupasahat tami masana nilehon mituhami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilianon pati bulho karajao mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asala putad dahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadi amagwarmo, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hangolua siapari, sesa madusa nami, songa panesa nami di dosa ni dongan namardusa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaor ho madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.